tahun 2024 di bulan Juni. Juni, jadi udah hampir tahun lebih. Tahun lebih, jalan 2 tahun lah. Kalau kopi kita itu ada 2 jenis, Robusta dan Arabica. Nah, kenapa tadi banyak? Itu tempatnya yang banyak. Ya, kita ready itu Robusta aja dari 10 tempat. Jadi ada 10 jenis Robusta dan ada 33 jenis Arabica. Bubuk juga. Iya, jadi kalau di kita itu ada menu beans, ya kan. Terus nanti bisa digiling sesuai dengan permintaan customer. Ke customer kan juga penyajian kopi kan macam-macam. Ada yang model tubruk, ada yang kopi sari, ada yang dibikin espresso. Itu nanti green size-nya beda-beda. Ukuran kelembutannya itu beda-beda soalnya. Iya, kita sebagai produsen lah, boleh dibilang tempat ngopi, ya kan, kita juga harus inovatif, ya kan. Memang awal dulu kita buka ini, kita menyediakan dulu kan pengen cuma beli jual bijian aja, jual beansnya aja atau roast bean-nya aja. Masa sih nggak ada seduhannya, nggak ada tempat nongkrong, kan lucu. Oke, akhirnya kita bikin menu. Pertama kita bikin menu yang manual brew, ya kan, bermanual, mulai dari tubrukan, V60, Japanese Ice, Americano, seperti itu. Pertama dengan banyaknya kedai-kedai kopi, kita bayar kedai, ya kan, itu kan salah satu konsep dulu kan. Ada kedai, ada kafe, ada slow bar, dan hanya warkop, gitu kan. Itu konsep. Nah, kebetulan konsepnya memang tempat ngopi-ngopinya. Tantangan kita hampir apa ya? Bukan sombong, bukan nggak ada atau ada nggak ada ya. Karena kita itu kebetulan buka di tempat umum dan terbuka. Jadi ketika tiba-tiba hujan, ya udah. Nah, jadi tantangan bukan lah ya. Ini dari alam yang nggak bisa dilawan, gitu. Jadi ketika kayak gini tiba-tiba bersedang wis sana, kalau nggak jalan ke sini. Kayak tadi Osa kan bilang cara bikinnya itu beda. Iya, pasti. Antara Americano dan Japanese Ice itu nanti ukuran kelembutannya beda, green size-nya beda, nggak bisa disamakan. Untuk pemula gitu. Pemula mungkin ya. Iya, karena ini tentang rasa ya. Ini tentang rasa. Astrid banget ya. Ya, tentang rasa. Jadi gini, biasanya kan kalau mau langsung dihajar dengan tanpa gula itu nggak nyaman di mulut ya. Oke, kita ada mungkin yang disajikan dengan ada susu kental manisnya, yaitu ada Vietnam Drip. Iya, atau juga kopi susu tubruk atau disingkat kopi sutur. Iya, itu kan masih ada manis merahnya tuh. Walaupun nanti kopi tubruk biasa pun boleh kita kasih nanti gula stick gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja tingkat kemanisannya, ya kan. Jangan terlalu manis pokoknya kalau bisa. Yang penting saleha. Bestsellernya untuk yang ada manis marahnya ini ada Java Magic ya. Itu kopi susu gula aren. Gula aren. Ya, walaupun kita nanti ada juga kopi susu pakai butterscotch juga ada. Atau kemasan kaleng yang nggak pakai susu kental manis pun kita ada. Kayak semacam mocktail kopi. Jadi nanti ada asemnya, ada manisnya, afternya itu ada pahitnya sedikit. Iya, itu ada strawberry bliss. Dan yang jelas harganya ekonomis lah.
kopi rempah gitu ya. Iya, kayak kopi rempah itu sudah ada dari dulu, ya kan. Cuma kita belum mungkin ya, belum menyajikan menu, ya kan. Aku bahkan kenal kopi rempah itu sekitaran 2010. 2010 kita udah dikenalkan kopi rempah. Kan waktu itu kita di pondok ya, sangar banget ya. Soal pondok nih, ya. Enggak sih. Di pondok kita main kok, bukan jadi santri. Kita ke sana terus, Mas ini coba ya. Kok kayak ada kapolaganya kayak gitu, kayak ada serah-serahnya kayak gitu aja ya. Dan itu memang enak. Dan waktu itu pemanisnya cuma pakai gula batu. Waktu itu, ya kan. Ya memang ketika kita minum, wah kita langsung keringet dinginnya kalau bukan keringet dingin, memang bahasa Jawanya itu biuk-biukan, enak gitu. Itu waktu di pondok ya. Dan untuk inovasi kesini mungkin belum ada untuk kopi rempah.